Bab 55. Au, panas. Brian meringis saat telapak tangannya terasa panas karena sedikit ketumpahan kopi saat hendak meminumnya. Makanya jangan HP terus, gerutu Clara, mengambil beberapa lembar tisu di atas meja untuk membantu Brian membersihkan tangannya. Sambil melirik sedikit ke layar ponsel sang suami, karena begitu penasaran akan apa yang membuat suaminya asyik sendiri. Tapi sayang, Clara tak bisa melihat dengan jelas. Hanya ada banyak huruf-huruf di sana. Tapi karena begitu penasaran akhirnya ia memberanikan diri untuk merampas ponsel itu dari genggaman suaminya. Kamu kenapa sih? Hentak Brian merasa kesal dan kaget karena sedang fokus tiba-tiba saja ponsel itu berpindah tangan. Ditanyain dari tadi, abang ngapain ngeliatin HP terus tapi nggak jawab. Clara memperhatikan dengan saksama layar ponsel suaminya, kemudian segera mengembalikan lagi pada lelaki itu. Abang lagi baca dakwaan, lagi kerja ini bukan main-main. Brian berdecak kesal, berucap dengan nada yang sedikit tinggi. Iya maaf, dua kata dari Clara. Suasana menjadi canggung. Menurut Clara wajar ia seperti itu, kesal karena obrolannya sejak tadi hanya ditanggapi sekedar saja oleh suaminya. Clara memilih pergi ke kamar untuk membangunkan putranya dan meninggalkan Brian di meja makan sendiri. Karena percuma juga ia berada di situ, toh suaminya sibuk dengan pekerjaannya. Brian tiba di kantor lebih awal. Ia pergi tanpa berpamitan dengan istrinya, ia masih kesal dengan sikap Clara pagi ini. Pertengkaran kecil di antara mereka pagi ini, menyisakan sedikit penyesalan dalam dirinya. Justru saat ini ia tidak bisa fokus bekerja karena mengingat wajah Clara yang sendu saat ia tinggal tadi, terlebih saat Clara menyodorkan tangan untuk bersalaman, ia hanya berlalu dan langsung pergi berangkat dan mengabaikan istrinya. Usai memandikan dan menyuapi Rafha, Clara menemani anak kecil tampan itu bermain di teras rumah sambil menunggu kedatangan omanya. Sama halnya dengan Brian, ia pun juga kesal dengan sikap suaminya pagi ini. Memang lelaki itu jika berkaitan dengan pekerjaannya, pasti tidak bisa diganggu sama sekali. Tapi Clara tidak bisa berbuat apa-apa, ia juga menyadari kesalahannya. Tapi rasa kesal pada suaminya juga tetap masih membekas. Pertengkaran kecil, biasa terjadi di dalam rumah tangga. Begitulah pikir Clara, tapi, entah mengapa hatinya terasa ngilu mengingat kejadian pagi ini. Mungkin karena dari awal mereka menikah, Brian selalu bersikap manis. Jadi, Clara tak bisa terima dengan perlakuan suaminya hari ini. Kedatangan Mama Ningsih, menyadarkan lamunannya. Assalamualaikum cucu Oma. Mama Ningsih datang dengan menenteng 4 susun rantang bermerek khas kesayangan ibu-ibu, di tangan kanannya. Clara menyambutnya dengan senyum, Waalaikumsalam, dan mengambil alih apa yang ada di tangan mertuanya. Sehat sayang. Mama Ningsih mengusap lembut perut Clara. Alhamdulillah. Mama gimana? Ayo masuk Ma. Clara melangkah masuk ke dalam rumah, membuka kerudung instan yang ia kenakan. Mama Ningsih terlihat sedang menggendong cucunya, pandangan Clara pun teralihkan. Nak, jangan minta gendong sama Oma nggak kuat lagi loh. Rafha hanya menggeleng tanda tidak setuju dengan ucapan mamanya. Nggak apa-apa, kalau sekedar 5 menit, Mama masih kuat. Dikuat-kuatin, sahut Mama Ningsih. Banyak banget masaknya Ma, apalagi ini, masakan kesukaan Clara. Clara tersenyum senang, seketika, kedatangan mertuanya itu membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Iya, khusus buat kamu. Hari ini, kan ulang tahun kamu. Mendengar itu, hati Clara mendadak dingin. Matanya memanas karena ingin menangis terharu. Bahkan ia sendiri tidak ingat dengan hari ulang tahunnya. Ya ampun Ma, makasih banget ya. Clara aja lupa kalau hari ini Clara nambah umur, ucapnya sambil memindahkan makanan-makanan itu ke tempat lain. Iya, sayang. Sudah melepaskan Rafha, Mama Ningsih berjalan menuju dapur, dan mendekati Clara. Kamu masih kuat ngerjain ini itu sendirian? Masih kok Ma. Nggak masalah, jawab Clara. Tiba-tiba,
Pandangan Mama Ningsih beralih pada sekitaran leher menantunya yang begitu banyak tanda merah kebiruan. Itu leher kamu, kenapa merah-merah gitu? Digigit monster ya, dan tertawa setelah menanyakan itu. Seketika wajah Clara memanas karena menahan malu. Iya ma. Monsternya ganas, nggak pernah puas, untung ganteng, celetuk Clara asal, sambil menampilkan cengirnya, menahan malu. Kalau saja ia ingat akan tanda sisa-sisa percintaannya bersama sang suami kemarin malam, ia pasti tidak akan melepaskan kerudungnya tadi. Tapi ya, sudah terlanjur, mau dikata apa lagi? Mendengar jawaban menantunya, Mama Ningsih kembali tertawa. Suasana hangat tercipta, mereka saling mengobrol ringan tentang keseharian masing-masing. Mama Ningsih masih saja terus menawarkan seseorang yang bisa membantu Clara di rumah, tapi Clara tetap menolak, merasa belum butuh. Dan, yang pasti, Clara hanya tak ingin ada orang lain di rumah mereka. Di kantor, Brian sudah mulai fokus mengerjakan pekerjaannya. Tapi hatinya masih sedikit gelisah, ia tatap layar ponselnya di sana terlihat foto Clara dan Rafha yang sedang tersenyum bahagia. Ya, mereka adalah sumber kebahagiaannya. Brian membuka aplikasi WhatsApp untuk mengirimkan pesan singkat pada Clara, jari-jarinya mulai mengetik, tapi tiba-tiba saja ia urungkan dan menghapusnya kembali. Menurutnya, ia perlu memberi sedikit pelajaran pada istrinya, agar tidak mengulangi lagi kesalahan seperti pagi tadi. Sebenarnya siapa yang salah di antara mereka berdua? Ia pun tak terlalu paham. Tok tok tok. Suara ketukan pintu di ruangannya menyadarkannya. Masuk, titahnya. Terlihat Tira, salah seorang pegawai di kantornya bagian administrasi, menyerahkan sebuah surat penting untuknya. Undangan seminar, Pak, ucap wanita itu. Makasih Tira, ini ada di email, kan? Udah 2 hari saya nggak ngecek email, ucap Brian sambil membuka surat itu. Kayaknya itu dikirim ke bagian umum dulu, Pak. Nanti saya teruskan ke Bapak, saya permisi. Baik, makasih. Brian terlihat fokus membaca surat yang berada di tangannya. Matanya tertuju pada tanggal yang tertera di surat kemudian, mengalihkan pandangannya pada kalender yang berada di mejanya. Ya ampun, lupa, serunya saat mengingat hari ini adalah hari ulang tahun istrinya tercinta. Perasaan bersalahnya semakin bertambah, harusnya hari ini ia bersikap manis pada Clara, tapi justru sebaliknya. Ia mengambil ponselnya untuk melakukan sesuatu, menebus rasa bersalahnya. Walau ia tidak yakin bahwa Clara akan langsung memaafkannya atau tidak. Tapi, istrinya bukan tipe orang yang tidak memaafkan. Meski gampang ngambek, Clara juga gampang memaafkan apalagi dengan sikap dan kata-kata tertentu yang ia lakukan nanti. Clara sedang menikmati makan siangnya bersama Mama Ningsih, bel pintu rumahnya berbunyi. Ia pun menghentikan kegiatannya. Siapa ia? Gumamanya sambil melangkah ke pintu utama rumahnya, tak lupa ia mengenakan kerudungnya. Selamat siang Ibu, benar ini rumahnya Ibu Clara. Saat Clara membuka pintu, terlihat seorang pria parubaya yang Clara tahu betul itu adalah salah satu ojol terlihat dari jaket yang dikenakan. Iya, betul Pak, jawab Clara. Ini Bu, ada kiriman bunga. Sambil menyodorkan sebuah buket bunga campuran yang berukuran lumayan besar. Tapi, saya nggak pesan loh Pak. Clara belum mengambil alih karena ragu. Ini, ada memonya kok Bu. Clara penasaran dan akhirnya ia mengambil alih buket bunga itu, kini berpindah ke tangannya. Makasih ya Pak, ongkosnya udah dibayar. Clara memastikan. Udah Bu, iya sama-sama. Clara kembali masuk ke dalam rumah, sambil berjalan ia mencari memo yang dimaksud dan terselip di balik tumpukan bunga. Selamat ulang tahun, istriku tercinta. I love you. Clara mengerutkan keningnya. Kemudian, senyum mengembang di bibirnya. Senangnya bukan main, karena seumur pernikahan mereka, baru kali ini Brian memberinya bunga. Oh bisa sweet juga ternyata kayak di drakor-drakor. Bunga dari siapa? Nak. Suara Mama Ningsih menyadarkannya. Dari monster ganteng.
Seolah tahu, Mama Ningsih langsung menebak. Pastilah buket bunga itu dari putranya, tidak mungkin kan Clara diam-diam punya cowok simpanan. Clara mengangguk malu-malu. Ia mengira, Brian lupa tentang hari ulang tahunnya. Dan kejadian pagi tadi adalah bagian dari skenario lelaki itu untuk memberi kejutan untuknya. Benarkan seperti itu. Clara kembali ke meja makan, bukan untuk melanjutkan makannya, melainkan menata bunga itu sebagian ke dalam vas dan meletakkannya di atas meja makan. Tapi, sebelumnya Clara mengabadikan terlebih dahulu buket bunga itu di dalam galeri ponselnya, sebagai kenang-kenangan. Setiap ada momen yang menurutnya langka, tak lupa Clara selalu mengambil foto. Wajah bahagia, mata yang berbinar-binar, tak bisa Clara sembunyikan. Itu jelas terpancar, Mama Ningsih yang menyaksikan itu ikut tersenyum. Ia bahagia, itu artinya rumah tangga mereka selalu harmonis, walau kenyataannya tak selalu seperti itu. Contohnya, kejadian pagi tadi. Bagaimana jika Mama Ningsih tahu soal itu? Setelah memastikan bahwa buket bunga kirimannya sudah sampai ke tangan istrinya, Brian pun sedikit lega, ya setidaknya hal kecil yang ia lakukan itu bisa memperbaiki kejadian pagi ini. Kini, lelaki itu sedang tersenyum membayangkan bagaimana wajah istrinya saat menerima itu, membaca memo yang hanya bertuliskan beberapa kata saja. Clara, perempuan sederhana yang mudah sekali luluh dengan setiap tindakan kecil yang ia lakukan. Mudah sekali bahagia dan tidak banyak menuntut. Hingga wanita itu tidak pernah meminta kado apapun di setiap ulang tahunnya. Abang pulang cepat aja, udah bikin adek senang, kok. Tahun lalu, di ulang tahunnya, saat Brian bertanya ingin diberikan kado apa, wanita itu hanya menjawab seperti itu saja. Sederhana sekali, dan Brian wajib bersyukur. Maka, ia harus memastikan bahwa hari ini ia harus pulang lebih awal bagaimanapun caranya. Dan ia bukanlah tipe orang yang bisa menebak, meramal dan menerka-nerka keinginan wanita. Jadi, ia harus bertanya apa yang diinginkan istrinya itu. Sebenarnya di dalam memo tersebut, ia ingin merangkai kata-kata cinta yang lebih banyak lagi, tapi mengingat itu bukan ia langsung yang menulisnya, harus melalui jasa dari toko bunga. Rasanya, agak sedikit memalukan. Bayang-bayang wajah sumringah istrinya saat menerima itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Tapi, Brian tidak ingin mengirimkan pesan atau menelpon istrinya saat ini. Biarlah menjadi rindu dan akhirnya nanti menjadi candu. Sore hari, tak lama setelah Mama Ningsih kembali pulang, Brian pun tiba di rumah. Ya meski agak sedikit terlambat dan sudah mendekati maghrib, setidaknya ia sudah berusaha untuk pulang sebelum matahari terbenam. Pintu utama rumah mereka tidak terkunci, membuat lelaki itu berkerut kening. Kemana istrinya? Mengapa sangat teledor seperti ini? Padahal sudah berulang kali bahkan mungkin puluhan kali ia selalu mengingatkan agar Clara menutup dan mengunci pintu dengan benar selama ia tidak berada di rumah. Tapi, Clara yang sedang berada di dalam kamar bersama Rafha pun teringat akan pintu yang belum ia kunci, segera ia keluar dan setengah berlari. Tapi ia dikejutkan dengan kehadiran sang suami yang sudah berdiri di ruang tamu. Tuh kan teledor, Brian yang mengetahui Clara panik karena ingat soal pintu pun tidak tahan untuk tidak bersuara dengan menampilkan ekspresi datar. Iya, lupa. Clara segera berbalik, dan berjalan kembali menuju kamar karena ada yang sedang ia kerjakan di sana. Clara tidak menyambut Brian seperti biasa, rasanya ia masih trauma dengan kejadian pagi tadi. Saat ingin menyalami lelaki itu, tapi ia malah berlalu begitu saja. Lelaki itu menjadi heran, ada apa gerangan? Mengapa Clara tidak menyambutnya seperti biasa? Apa istrinya itu masih marah perihal pagi tadi? Atau jangan-jangan bunga kirimannya tidak sampai? Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar rumah. Mulai dari ruang tamu hingga ruang TV. Tapi tak ia temukan bunga kirimannya. Dan akhirnya ia memilih ikut masuk ke dalam kamar. Papa, suara Rafha yang sedang berbaring di tempat tidur pun langsung bangun dan turun dari ranjang untuk menyambut sang papa. Jagoan,
Kangen gak sama papa? Iya pa, seru bocah itu. Memang, kini lelaki itu terlihat sedang bercengkerama dengan putranya tapi matanya tak terlepas dari istrinya yang terlihat sedang menyusun pakaian ke dalam lemari. Tak ada kata apapun dari Clara, ia masih sibuk dan menghiraukan suaminya itu. Tapi kini, ia beralih untuk mengambil anaknya dari gendongan sang papa. Nak, papamu mau mandi dulu. Mamanya tahu aja, Clara hanya membalas dengan senyum tipis. Brian pun segera membuka pakaian kerjanya dan berlalu ke kamar mandi. Brian di dalam kamar mandi masih merenungi kesalahannya. Nggak enak ternyata dicuekin istri. Itulah yang ada dalam benaknya, karena biasanya Clara selalu menyambut pulangnya dengan wajah ceria dan langsung menyodorkan pertanyaan, "Abang udah makan belum?" Tapi tidak dengan sore ini. Apa Clara semarah itu dengannya? Clara menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Makanan yang dibawa oleh Mama Ningsih tadi masih ada, jadi Clara tinggal menghangatkannya saja. Sebenarnya, Clara tidak marah sama sekali dengan suaminya. Hanya saja ia menunggu kejutan, apa yang akan dilakukan lelaki itu mengingat hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mereka makan berhadapan, tapi tidak saling berbicara. Hanya suara dentingan piring dan sendok yang bersahutan. Terkadang, suara Rafhalah yang sedikit memecah keheningan. Kali ini, Brian tidak memegang ponselnya seperti biasa, ia tak mau terulang kejadian pagi tadi. Brian berdehem, saat ingin mulai berbicara. Tadi, Mama jadi kesni. Bertanya dengan hati-hati. Jadi, ini kan semuanya masakan Mama. Jawab Clara sambil mengambil lauk tambahan untuk dirinya. Oh, dan lelaki itu hanya beroh saja. Dan akhirnya mereka selesai makan tanpa banyak bicara. Sekitar jam 10 malam, usai menemani Rafha tidur. Clara kembali keluar kamar, perutnya terasa sangat lapar. Sebelum benar-benar sampai ke dapur, Clara melihat Brian sedang duduk di sofa dengan memangku laptopnya. Tanpa diterangi cahaya lampu, hanya pancaran cahaya dari layar laptop yang menyinari ruangan TV. Ia pun mengabaikan suaminya dan meneruskan niatnya ke dapur adalah untuk mencari sesuatu yang bisa ia nikmati. Pandangan Brian teralihkan, yang awalnya fokus menatap layar laptop kini beralih pada seorang perempuan yang sedang mengenakan pakaian tidur mini dan tentu menggoda imannya. Clara bukan sengaja menggoda, hanya saja ia merasakan gerah apabila harus mengenakan piyama seperti biasa. Tangan Clara yang sedang memegang gagang pintu kulkas untuk mengambil buah-buahan di dalam sana, terhenti saat tangan kekar milik suaminya melingkar di perut buncitnya. Ia pun kaget, tapi tidak bereaksi berlebihan karena sudah tahu siapa pelakunya. Mau ngapain? Berbisik di telinga Clara. Mau ngambil buah? Lapar, jawab Clara datar. Tapi seketika tubuh Clara putar balik oleh suaminya. Brian menatap lekat pada wajah istrinya yang terlihat sendu, salah satu tangannya merapikan rambut Clara yang mulai panjang dan terlihat berantakan. Maafin abang ya, lelaki itu masih menatapnya dengan tatapan menggoda. Dan hanya dijawab anggukan Clara. Tanpa aba-aba, Brian mengecup bibirnya, Clara terpejam dan saat bibir bawahnya dijaas trisma oleh suaminya, ia pun tak tinggal diam. Ia balas sebisa mungkin, membuka mulutnya lebih lebar lagi agar suaminya bisa menjelajah di dalam sana. Kedua tangan Clara memegang sedikit kaos yang dikenakan lelaki itu. Entah bagaimana, kini Clara sudah digendong Brian. Mereka masih saling berhadapan, kedua kaki Clara menjepit pinggang suaminya. Sambil membawa Clara, Brian berjalan menuju sofa. Untuk sesaat, mereka melepaskan ciuman. Selamat ulang tahun, cantik, di sela-sela napas yang sedikit terengah, Brian mengucapkan itu. Clara tersenyum sumringah, sudah terbaring pasrah di atas sofa dan mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya, kembali mengecup bibir Brian, gerakan bibirnya menuntut untuk melakukan lebih dari ini. Suasana pagi ini tak seperti biasanya, jika biasanya matahari menyinari begitu gagahnya, kini ditutupi dengan kabut tebal yang menandakan hujan akan segera turun. Tapi meskipun cuaca mendung pagi ini,
berbanding terbalik dengan suasana hati mereka yang cerah. Terlihat dari tingkah laku Brian yang sejak bangun tadi terus bernyanyi dan bersenandung. Bagaimana tidak, percintaan mereka malam tadi masih menyisakan bahagia di hati dan pikiran mereka masing-masing hingga pagi ini.